untuk diperiksa terkait laporan dari pihak abang sendiri, menanggapinya seperti apa sih bang? Kedatangan Ical kemarin. Kemarin ya? Iya. Justru sebenarnya kami belum mendapat update lagi dari Polda terkait dengan perkembangan berita acaranya gitu. Bahkan sampai sampai IM ini dipulangkan pun kami belum diinfokan pada hari Sabtu dini hari gitu. Nah, kronologi kepulangannya itu sendiri kan tidak terkonfirmasi ke pihak Enggak, abangnya. kami dari kuasa hukum pelapor tidak mendapatkan konfirmasi apa-apa. Bahkan kami lihatnya dari medsos ya, kita lihatnya dari medsos. Dan sampai hari ini kami belum mendapatkan update apapun dari Polda Metro Jaya terkait dengan perkembangan kasus ini. Nah, kemarin juga IM ada membantah bang adanya penganiayaan sendiri. Itu bagaimana sih bang sebenarnya? Membantah adanya penganiayaan. Oke, begini. Yang namanya terlapor pasti harus membantah. Kalau terlapor mengakui, penjaranya penuh ya berarti ya. Peribahasanya udah umum lah. Ya. Maling mana bisa ngaku maling, bisa penuh itu penjara. Ini peribahasa ya. Nah, tapi sekali lagi kami melaporkan dengan alat bukti yang kuat dan ada saksi. Jadi kami tidak mencari apa-apa di sini. Yang kami cari adalah penegakan hukum untuk klien kami. Jadi kami melaporkan itu sudah ada alat bukti dan sudah ada saksi. Silakan saja kalau beliau sebagai terlapor membantah ya, membantah silakan saja. Nanti kan ada pembuktian di proses hukum yang berjalan. Mungkin bang ada bukti yang abang pegang terkait penganiayaan tersebut, apa ada luka lebam dari Mas P dan I sendiri? Masih Ya, ada nggak? masih ada. Sekarang lucu sih kalau dibilang di mana penganiayaannya. Bagi saya gini, harusnya lebih bijaklah dalam berstatement. Kita sudah pegang bukti, kita ada saksi, bukti kita jelas, visum kita jelas. Kalau ada statement di mana penganiayaannya, tidak menganiaya, tidak memeras, kami bukan orang bodoh. Kami membuat laporan tersebut atas kuasa dari klien kami berdasarkan bukti dan fakta. Jadi jangan sampai statement yang dikeluarkan itu malah jadi blunder nanti untuk yang bersangkutan. Kalau untuk KP sendiri juga mengalami penganiayaan? Kalau saya pribadi nggak mengalami penganiayaan, cuma untuk kayak ancaman aja sama si IM ini ngajakin saya berkelahi, cuma saya tolak di situ. Dan juga ada pemerasan juga untuk nominalnya sih 9.900.000. Dibuktikan dengan adanya bukti transfer. Rekening siapa? Rekening langsung IM ya. Bisa dikasih spill aja. Bisa spill aja nggak apa-apa. Kalau KI sendiri selain di lengan ada lagi luka-lukanya? Sebelumnya ini pemukulan di tanggal 5. Sebelumnya sudah terjadi 2 kali di tanggal 22. Itu pemukulan memang terjadi di mobil. Cuma saya dan IM saja yang ada. Bukti foto-fotonya di tanggal 22 kejadian itu sudah saya foto dan saya juga langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan seperti MRI, CT scan dan segala macam sih. Untuk di buktinya ini di tanggal 22 ini sudah visum ya? Iya. Ini di bagian perut, ini di bagian lengan kanan, yang ini kiri. Mungkin yang masih terlihat jelas sekarang yang ada di lengan Di itu lengan ya? kanan yang pemukulan di tanggal 5. Kalau untuk pemerasannya Kalau sendiri? pemerasannya sih udah ada buktinya, transfer langsung ke rekeningnya IM Dengan nominal 9 juta ya? 9.900.000. Bang, ini kan bukti sudah jelas ya, namun udah dijemput paksa juga. Namun akhirnya IM-nya sendiri bisa dipulangkan gitu. Ya, itu yang menjadi pertanyaan buat kami, tim kuasa hukum pelapor ya. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, sampai saat ini pun kami belum diupdate atau diinformasikan terkait perkembangan proses Di Polda. Bahkan saat
dipulangkan pun kami tahunya dari medsos, kami nggak disampaikan secara resmi gitu perkembangannya. Nah, ya kami meminta lah untuk masyarakat atau semua ikut mengawal case ini gitu, karena kita nggak tahu apakah ada apa begitu ya, sampai kita nggak diinformasikan. Apa mungkin nggak tahu lah ya, atensi atau apa kita nggak tahu lah gitu kan. Iya. Ada banyak mungkin. Waktu itu pun saat buka LP pertama hari itu juga kita langsung visum ya. Melakukan visum di rumah sakit Polri. Ya, langsung visum. Kalau boleh di-spill sih mungkin kalau terkait pengancaman, pemerasannya pas pengancaman ya. Pengancaman. Yang suara itu Berkelahi. ancaman Ada berkelahi ya. Ada kok. Kita udah ada buktinya, kita udah siap kita sajikan. Artinya semua nanti akan indah pada waktunya. Berarti pengancaman juga sudah direkam ya? Ada rekaman suaranya. Makanya kan gini Mbak, kami tidak akan melaporkan seseorang tanpa bukti dan saksi yang ada gitu, yang jelas. Gitu. Kalau kemarin juga sempat ditanyakan dari media ke pihak IM sendiri yang perihal Tengil. Tengil ya. Namun dia menjawab karena dia aktor kali, karena itu merupakan emang gayanya aja gitu. Oh, kalau itu begini ya, kami ini kan kuasa hukum, kami lawyer profesi kami nggak biasa acting, ya. Makanya kami bukan aktor. Kalau aktor itu kan ada mode di mana dia acting, di mana mode normal kan begitu. Ya justru kami bertanya-tanya kemarin itu saat memberikan pernyataan di media, Acting atau IM ini enggak? lagi acting atau lagi bagaimana kan begitu. Kita kembalikan lagi. Karena kami nggak tahu nih. Iya. Kami kan bukan, iya kami nggak biasa. kita nggak bisa acting. Jadi Kami nggak jadi bisa acting. jadi tanda tanya besar. Ini dia saat memberikan statement lagi acting nggak ya? Lagi acting apa enggak kan Gitu. gitu. Jangan-jangan lagi acting kan gitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan, kan kita kita kan nggak tahu. Gitu. Namanya kan dia bilang dia jago acting, dia Ya. pemain gitu. Terus kan. ya kita nggak tahu lah Mbak. Intinya kita juga bingung kemarin ngasih pernyataannya lagi acting apa enggak. Gitu. Tapi kalau untuk KP sendiri sebelumnya udah emang kenal atau berteman sama IM? Kalau saya pribadi sih sebelumnya nggak kenal sama sekali. Emang saya menemani teman saya ke luar negeri. Boleh di-spill mungkin iklan-iklannya? Iya, mungkin Kenapa apa sih Kak awal-awal? yang Oh, iya. akhirnya mau ke luar negeri itu? Ya boleh. Boleh di-spill aja nggak apa-apa. Coba, Kan, ada nggak? kan memang dia buka untuk umum gitu kan? Ya. Seperti itu. Jadi nanti kalaupun mungkin ya kita nggak tahu lah ya. Semua kembali ke yang bersangkutan sih. Makanya saya pesan jauh-jauh hari lebih bijak lah, jangan sampai jadi blunder Kayak gitu. untuk yang bersangkutan nantinya. Mungkin boleh di-spill. Jadi awalnya tuh dia dari sosmednya dia di Instagram bikin story siapa yang mau tiket gratis ke KL. Akhirnya saya balas DM. Serius apa syaratnya Kaical, terus dibalas nggak ada syaratnya, kalau mau ke KL silakan aku belikan tiket pulang pergi. Masa sih aku jawab. Terus emang aku pernah bohong? Ya enggak sih, silakan pilih tanggalnya, kirim tiketnya. Lalu ini serius, aku mau jawab apa mas? Boleh kak, tanggal berapa, kirim paspornya. Saya tanya, ini boleh lebih dari satu? Sebanyak-banyaknya boleh, aku belikan tiket semua. Emang dia jasa kah atau gimana? Itu yang jadi Yang sekarang gini ya. jawabannya ada di yang bersangkutan sebenarnya. Gini Kak, semua orang kalau dibayarin tiket gratis siapa nggak mau kan? Itu aja sih. Nah cuman tiket gratis itu untuk apa, bagaimana, ya kayaknya kita nggak sampai sana gitu ya. Tapi kalau akhirnya apa Seperti ini. diperlukan ya kami berikan statement gitu. Sekarang kami fokus sih ke apa? Kita Ke ke kasus penganiayaan. kasus penganiayaan. Kita nggak fokus ke sana. Pemerasan dan ancaman. Khawatir kalau nanti dia nyerempet ke sana kan, ya kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas sih kita akan memberikan pernyataan atau jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan saja, gitu. Nah ini ada penganiayaan dan pemerasan ini terjadi pada kapan itu terjadinya, di bulan apa? Dan Banji kali jawabnya. Iya, terjadi di tanggal 5 bulan April ini. April ini.
Itu di kontak handphonenya dia, temannya dia. Oh berarti apa namanya yang disampaikan itu tidak ada pemerasan dan penganiayaan itu tidak benar ya? Maksudnya kan sempat IM-nya juga mengatakan membantah laporan dari Kak Panji sendiri. Iya, jadi gini, Kak ya, itu temposnya itu tanggal 5 April 5 April sekitar malam sampai subuh ya, sampai subuh. Beliau ini hanya berdua, lalu dibawa ke satu tempat gitu ya, subuhnya ya, dibawa ke satu tempat yang diduga itu tempat HP ya, counter HP ya begitu ya, counter HP. Mereka berdua tidak tahu itu tempat punya siapa, tidak kenal juga dengan pemiliknya, dibawa di situ, lalu terjadilah yang tadi ada penganiayaan yang dialami oleh saudara I, dan ada ancaman serta pemerasan yang dialami oleh saudara PGA. Nah sebenarnya kan directionnya atau apa, kan ada CCTV ya, CCTV harusnya dari kepolisian langsung mengecek CCTV-nya ada atau tidak. Kalau ada dibuka, ada nggak? Yang anehnya takutnya yang perlu dipermasalahkan adalah kalau saat waktu kejadian itu tidak ada recordnya, nah itu bagaimana? Dugaan penghapusan. Ya mungkin bisa jadi sudah dikondisikan saat dia mau melakukan dugaan ya, mau melakukan itu dimatiin dulu MCB-nya segala macam, sehingga memang tidak ada di situ. Tetapi kami punya alat bukti yang kuat. Klien kami ini merekam suara di situ kejadiannya, dan mungkin dari kawan-kawan kepolisian, saran saya mengetrack juga lokasi-lokasi yang ada CCTV-nya ya, saat proses itu hari itu, mungkin di daerah sekitar, di biasanya di pinggir jalan, ya pinggir jalan atau apa, untuk melihat ini. Karena gini Kak, klien kami ini masuk ke rumah, ibaratnya rumah yang dia nggak kenal siapa, sedangkan si terlapor ini membawa ke tempat di mana yang dia mengenal semuanya, kan begitu ya. Jadi ya mereka ini untungnya membackup dengan rekaman suara handphone dan ada semua buktinya begitu. Jadi kami bingung ya kalau mengelak, ya cuman kami pikir kalau masalahnya di CCTV gampang, coba track sehari 2 hari sebelumnya, ada toh CCTV-nya. Misalkan andai kata di hari tersebut tiba-tiba nggak ada atau hilang, saya rasa polisi lebih paham bagaimana harus bekerja. Andai kata misalkan matinya atau hilangnya itu hanya jam-jam tertentu, jam di mana yang bersangkutan klien kami ada di lokasi tersebut, ternyata videonya tidak terrecord di CCTV, ada terputus misalnya, ada terputus. Saya rasa sih itu sudah mengkondisikan ya, dan sudah jelas sih. Makanya kalau dibilang, sekali lagi kami tekankan ya, berhati-hatilah dalam berstatement ya. Ini kan concernnya pada penganiayaan dan pemerasan. Ketika ini akan mau membuka pintu damai atau tetap untuk dilanjutkan proses hukum? RG itu kan secara upaya hukum diperbolehkan ya, sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Kami dari kemarin membuka, silakan saja. Tetapi terjadi di Polda ya, sudah dimediasikan oleh teman-teman di Polda, tetapi masih deadlock. Tapi karena itu upaya hukum yang sah secara aturan, ya silakan saja buka mediasi itu. Begitu. Coba kita tanya dulu sama klien kita, mediasi gimana? Berat sih. Berat, oke. Artinya kalau Bang Panji mau mediasi atau gimana? Sama. Artinya kita gaspol? Gaspol. Kita gaspol. Berarti kemarin juga sudah sempat dijemput paksa, itu berarti belum ada upaya etikat baik dari pihak itu sampai hari ini? Sampai saat ini belum ada yang ada RG ya, waktu habis jemput kan kita ada RG ada. Polda kan, tapi deadlock.
Namun kalau- setelah itu tidak ada sampai hari Tidak ini ada tidak ada komunikasi. etikat baik. Tidak ada komunikasi dari pihak terlapor ke klien kami ataupun kami selaku kuasa hukumnya. Iya. Nggak ada komunikasi sama sekali. Justru kalau memang mereka punya etikat baik, ya cobalah komunikasi. Iya. Kartu nama kami sudah kami sampaikan kok. Dia tahu. Silakan aja datang. Namun emang belum dihubung. Belum dihubungi. Nah, dari kasus ini semuanya kan mau concernnya tetap lanjut ya upaya hukumnya. Harapannya apa sih? Segera mendapatkan pelajaran kan dari pihak IM sendiri. Mungkin kan ini korbannya bukan 1-2 orang ya. Kalau nantinya emang ada, cuma kan yang berani speak up mungkin dari kalian berdua aja gitu. Harapannya apa sih? Kalau harapan dari saya pribadi sih semoga ini pembelajaran buat kita semua gitu kan, nggak hanya rakyat sipil, public figure apalagi gitu kan, mereka punya nama baik, reputasi yang harus mereka pikirkan gitu loh. Mungkin pembelajaran yang seperti IM bilang, ini bukan pembelajaran, ini musibah. Jadi ini kena musibah semua ya, dari apa yang Bang IM perbuat, Bang IM juga harus bertanggung jawab. Pembelajaran untuk semua, pembelajaran khususnya untuk saya sendiri. Kalaupun nanti kedepannya beliau ada etikat baik, silakan coba hubungi ke kuasa hukum kita sih. Kalau dari pihak kuasa hukum mungkin Kami gini, yang tadi kalau untuk RG kan sudah disampaikan tadi ya sama klien kami. Begini, ini mungkin juga untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, bahwa apapun yang terjadi, negara ini adalah negara hukum, ada aturan hukum yang berlaku, siapapun dia. Jadi jangan pernah menganggap dirinya itu bisa melakukan segala hal. Ya, apapun yang terjadi tidak boleh menganiaya seseorang, apapun yang terjadi tidak boleh mengancam-ancam, apapun yang terjadi tidak boleh melakukan pemerasan. Begitu. Nah, itulah adanya hukum. Jadi pastinya ini kami berharap ini pembelajaran buat kita semua, dan agar tidak terjadi, karena hal seperti ini bisa terjadi dengan siapa saja, begitu kan? Mungkin saat ini dialami oleh klien kami, tapi nanti mungkin dengan keluarga kita, anak istri kita, seperti itu.